Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Penguji Karya Ilmiah Airnes, izinkan kami menyampaikan hasil karya ilmiah kami. Izin untuk slide share. Karya ilmiah kami adalah berjudul Asuhan Keperawatan Nyeri Akut pada Nyonya R dengan STEMI di Ruang Melati RSUD Majenah. Nama mahasiswa Rosli Hanjani, nomor induk mahasiswa 14901123090. Bab 1 pendahuluan. STEMI merupakan suatu indikator terjadinya oklusi total di arteri koroner jantung, di mana pasien STEMI mempunyai tanda berupa sesak nafas, nyeri dada, dan berkeringat dingin. Pada pokok ini, penanganan nyeri bertujuan untuk menghilangkan nyeri dada akibat serangan jantung dan memperbaiki aliran darah. Terapi pada nyeri STEMI bisa secara farmakologi dan secara non-farmakologi. Pengkombinasian antara teknik farmakologi dan teknik non-farmakologi berupa relaksasi nafas dalam adalah salah satu cara untuk menghilangkan nyeri dalam penanganan nyeri STEMI. Data di RSUD Majenang di Ruang Melati STEMI pada tahun 2023 sebesar 3,87% berada pada peringkat 8 dari 10 besar penyakit. Rumusan masalah adalah bagaimana pengaruh relaksasi nafas dalam yang dikombinasikan dengan terapi farmakologi untuk penanganan nyeri pada pasien STEMI di Ruang Melati RSUD Majenang. Karya ilmiah ini mempunyai tujuan umum, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh relaksasi nafas dalam yang dikombinasikan dengan terapi farmakologi untuk penanganan nyeri pada pasien STEMI di Ruang Melati RSUD Majenang. Tujuan khususnya di sini adalah bagaimana agar perawat bisa melakukan pengkajian, melakukan analisa data, kemudian melakukan pendiagnosan keperawatan, kemudian melakukan tujuan daripada keperawatan, kemudian melakukan intervensi daripada keperawatan, kemudian bisa melakukan evaluasi keperawatan yaitu pada pasien dengan nyeri akut pada pasien STEMI di Ruang Melati RSUD Majenang. Karya ilmiah ini diharapkan mempunyai manfaat untuk rumah sakit, institusi pendidikan, untuk pasien, untuk perawat, dan untuk mahasiswa itu sendiri. Pada tinjauan pustaka, di mana ada tinjauan teoriti, yaitu konsep STEMI, STEMI mempunyai definisi, yaitu rusaknya bagian otot jantung secara permanen akibat insufiensi aliran darah koroner oleh proses degeneratif maupun dipengaruhi oleh banyak faktor dengan ditandai dengan nyeri dada, peningkatan enzim jantung, dan ST elevansi pada pemeriksaan EKG, di mana etiologi daripada STEMI yaitu bisa karena faktor kadar kolesterol total dan LDL yang tinggi, kemudian kadar kolesterol HDL yang rendah, merokok, diabetes mellitus, obesitas, riwayat keturunan penyakit jantung dalam keluarga, kurang olahraga, maupun terjadi stres. Pemeriksaan penunjang pada STEMI adalah dengan EKG dan laboratorium. Kemudian tinjauan teoriti daripada konsep nyeri itu sendiri adalah definisi daripada nyeri adalah suatu sensori yang tidak menyenangkan dari suatu emosional disertai kerusakan secara aktual maupun potensial atau kerusakan jaringan secara menyeluruh. Dengan etiologi daripada nyeri adalah faktor agen pencedera fisiologis. Ini adalah sesuai dengan buku SDKI yang dikeluarkan pada tahun
2017. Kemudian penata laksananya adalah secara farmakologi maupun non-farmakologi. Bab 3 yaitu metode penelitian. Kami mempunyai jenis dan rancangan penelitian yaitu secara desain studi kasus, di mana subjek penelitiannya adalah Nyonya R dengan diagnosa nyeri akut pada STEMI. Lokasinya dan waktu adalah pada RSUD Majenang di ruang melatih tanggal 11 sampai 12 Januari 2024, di mana penelitian ini studi kasus ini mempunyai etika penelitian yaitu self-determined, tanpa nama, anonymity, confidentiality, justice, benefit, dan non-malefficiency. Hasil dan pembahasan dari pengkajian di sini ada suatu identitas diri klien yang kami namai, yaitu nama Nyonya R, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, pekerjaannya petani, status perkawinan menikah, agamanya Islam, sukunya Jawa, alamatnya Duri Pulo, RT 17 RW 8 Gambir, Kecamatan Gambir. Tanggal masuk yaitu tanggal 10 Januari 2024. Tanggal pengkajian di sini adalah tanggal 11 Januari 2024. Data pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 diperoleh data subjektif berupa pasien mengeluh sesak nafas, nyeri pada dada sampai punggung, mual, dan nafsu makan berkurang. Pemeriksaan nyeri dengan PQRST, yaitu pada P-nya adalah pasien mengatakan rasa nyeri di dada sangat terasa bila aktivitas yang berlebih. Kualitinya kini ada pasien mengatakan sakit seperti ditusuk-tusuk jarum dan pegal. Kemudian regionnya yaitu pasien mengatakan daerah yang sakit adalah dada sebelah kiri sampai punggung ke sebelah kiri. Ya, kemudian skalanya pasien menunjukkan pada skala 3 sampai 4 dari skala nyeri, yaitu dari 0 sampai 10 skala nyeri. Time-nya yaitu pasien mengatakan rasa nyeri ini dari siang sampai malam masih terasa sakit. Data objektif yang bisa kami peroleh yaitu pasien tampak lemas, dari hasil tanda-tanda vital tekanan darahnya adalah 140/90 mm Hg, nadinya adalah 105 kali per menit, respirasinya adalah 26 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, EKG-nya adalah abnormal pada gelombang Q pada F2 dan ST elevansi pada F2, F3, dan F4. Hasil laboratoriumnya adalah HS troponin I-nya adalah 14.188,9 Lg per liter. Dari data tersebut, kami memperoleh diagnosa keperawatan prioritas yang akan diintervensi, yaitu adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, dibuktikan dengan pasien mengeluh sesak nafas, nyeri pada dada sampai punggung, kemudian mual, nafsu makan berkurang, pemeriksaan nyeri dengan PQRST adalah P-nya adalah pasien mengatakan nyeri di dada sangat terasa bila aktivitas berlebih. Kini adalah pasien mengatakan sakit seperti ditusuk-tusuk jarum dan pegel. Kemudian R-nya pasien mengatakan daerah yang sakit adalah dada sebelah kiri sampai punggung sebelah kiri. Kemudian S-nya adalah pasien menunjukkan skala 3 sampai 4 dari 0 sampai 10 skala nyeri. Kemudian T-nya adalah pasien mengatakan dari siang sampai malam masih terasa sakit. Hasil EKG menunjukkan abnormal di gelombang Q pada F2, kemudian ST elevansi pada F2, F3, dan F4. Hasil laboratorium HS troponin I 14.188,9 Ng per L. Ini sesuai dengan diagnosa pada buku SDKI, yaitu dengan kode D0077. Dari diagnosa tersebut, maka muncullah sebuah perencanaan, yaitu diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis tadi, yaitu mempunyai tujuan
yang sesuai dengan standar luaran keperawatan Indonesia, yaitu pada L08066, yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun, meringis menurun, frekuensi nadi membaik. Ya. Kemudian manajemen nyeri yaitu sesuai dengan standar dari intervensi keperawatan Indonesia, yaitu manajemen nyeri sesuai dengan buku Siki, yaitu di I08238, di mana ada suatu observasi, di situ identifikasi lokasi dan karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, monitor efek samping penggunaan analgesik, kemudian beri terapi, yaitu memberikan terapi non-farmakologi untuk mengurangi nyeri, yaitu suatu relaksasi nafas dalam yang dikombinasikan dengan terapi farmakologi, dilakukan selama 3 kali dalam sehari dengan masing-masing kegiatan berdurasi 5-10 menit. Kemudian kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, seperti suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan. Kemudian fasilitasi agar klien bisa istirahat dan tidur. Kemudian pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Kemudian edukasi, jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri, jelaskan strategi mereda nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, anjurkan menggunakan analgesik secara tepat, ajarkan teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri, kolaborasi yaitu kolaborasi pemberian analgetik. Kemudian implementasinya yaitu berdasarkan diagnosa nyeri akut berhubungan dan agen pencedera fisiologis tadi, yaitu pada hari Kamis 11 Januari 2024 jam 15.00, yaitu pelaksanaan tindakan keperawatannya adalah melakukan identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, melakukan identifikasi skala nyeri, kemudian melakukan respon nyeri nonverbal, melakukan identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, kemudian melakukan identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, melakukan identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri, melakukan identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, melakukan monitor keberhasilan terapi yang komplementer yang sudah diberikan, melakukan monitoring efek samping penggunaan analgetik, kemudian memberikan terapi non-farmakologi untuk mengurangi nyeri dengan relaksasi nafas dalam dengan frekuensi 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan malam setelah makan dengan durasi selama 5-10 menit. Kemudian memberikan fasilitasi terhadap istirahat dan tidur daripada klien. Kemudian memberikan edukasi, menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Kemudian melakukan kolaborasi, pemberian analgesik, di mana perawat memberikan obat MSC continuous 10 mg pada jam 19 setelah melihat resep dokter yang memberikan MST continuous dengan dosis 2 kali 10 mg kepada Nyonya R. Obat dicocokkan terlebih dahulu antara pasien dengan obat yang tersedia yang ada di kotak, yaitu di mana pasien Nyonya R dan kotak yang ada di ruangan nurse station, yaitu ada kotak obat untuk Nyonya R. Kemudian perawat menanyakan kembali kesesuaian identitas Nyonya R, ya, sebelum kami memberikan, maka kami menanyakan apakah benar klien adalah Nyonya R. Ya. Setelah tepat, kami baru memberikan obat MSC continuous 10 mg agar diminum secara per oral.
Setelah selesai, kemudian dicatat dalam catatan keperawatan. Kemudian kami juga melakukan evaluasi pada hari Kamis 11 Januari 2024 pada jam 19.30, di mana ada gejala subjeknya adalah data subjek yang subjektif yang kami peroleh. Pasien masih mengatakan nyeri dada sampai punggung dan menyebutkan masih dalam skala 3 dari skala 0 sampai 10 skala nyeri. Data objektifnya nadinya 110, temperaturnya masih 37 derajat Celcius, kemudian respirasinya itu 26 kali per menit, kemudian tekanan darahnya 140 per 90 mm Hg. Ekspresi wajah masih tampak kesakitan dengan kerutan dahi pada mukanya. Di sini berarti asesmennya adalah masalah nyeri akut belum teratasi. Kemudian kita mempunyai planning, mengenai perencanaan, yaitu intervensi perawatan nyeri akut lanjutkan. Kemudian intervensinya adalah selalu memberikan intervensi manajemen nyeri dan pemberian analgetik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, yaitu dengan relaksasi napas dalam, dikombinasikan dengan terapi farmakologi 3 kali sehari dengan durasi 5-10 menit setelah pasien makan. Kami mempunyai catatan perkembangan di mana pada hari Jumat dengan diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis ini, yaitu pada Jumat 12 Januari 2024 jam 16.00, ya. Data subjektif yang kami peroleh, pasien mengatakan nyeri dada sampai punggung. Pasien menyebutkan skala nyeri 3 pada skala 0 sampai 10, nadinya 110 kali per menit, temperaturnya 37 derajat Celcius, respirasinya 26 kali per menit, tekanan darahnya 140 per 90, ekspresi wajah masih tanpa kesakitan dengan kerutan dahinya di wajah, asesmen masalah nyeri akut teratasi sebagian, intervensinya mempunyai perencanaan intervensi perawatan nyeri akut, lanjutkan. Berikan intervensi manajemen nyeri dengan pemberian analgetik, berikan terapi non-farmakologi untuk mengurangi nyeri dengan relaksasi nafas dalam dengan frekuensi 3 kali sehari, dilakukan pada pagi, siang, malam, setelah makan dengan durasi 5-10 menit. Maka dilakukanlah intervensi, yaitu melakukan monitor keberhasilan terapi yang sudah diberikan, malah memberikan terapi non-farmakologi untuk mengurangi nyeri dengan relaksasi nafas dalam dengan frekuensi 3 kali sehari, dilakukan pada pagi, siang, dan malam setelah makan dengan durasi selama 5-10 menit. Memberikan terapi farmakologis analgetik, yaitu perawat memberikan obat MST continuous 10 mg pada jam 19.00 WIB setelah melihat resep dokter, memberikan MST continuous dengan dosis 2 kali 10 mg kepada Nyonya R. Obat dicocokkan terlebih dahulu, kemudian apakah ini obatnya Nyonya R, apakah ini juga kliennya Nyonya R. Kemudian perawat menanyakan kembali kesesuaian itu kepada Nyonya R. Kemudian setelah tepat, setelah benar, obat MSC continuous 10 mg agar diminum secara per oral. Setelah selesai kemudian dicatat dalam catatan keperawatan. Evaluasi setelah dilakukan tindakan tersebut adalah pasien mengatakan nyeri dada masih ada sampai punggung. Pasien menyebutkan skala nyeri berubah dari skala 0 sampai 10 skala nyeri. Nadinya 110, temperaturnya masih 37 derajat Celcius, respirasinya masih 26 kali per menit, tensinya juga 140 per 90. Ekspresi wajah masih tampak sedikit kesakitan.
ya. Kemudian maka perencanaan yang kami berikan, karena ini sudah hari yang ketiga, biasanya hari besok adalah pasien sudah dipulangkan karena ini dengan BPJS, ya. Biasanya kalau itu berkisar antara 3, 4, atau 5 hari, biasanya paling panjang itu 5 hari, sehingga kami memberikan rencana kegiatan, yaitu memberikan intervensi manajemen nyeri dan pemberian analgetik, di mana memberikan terapi non farmakologi untuk mengurangi nyeri, ya, dengan relaksasi napas dalam dengan frekuensi 3 kali sehari, dilakukan pada pagi, siang, malam setelah makan dengan durasi selama 5-10 menit. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga dalam penanganan nyeri nanti ketika sudah pulang ke rumah. Dari yang sudah disampaikan tadi, maka bisa diambil kesimpulan bahwa kesimpulan berdasarkan pelaksanaan asuhan keperawatan nyeri akut pada Nyonya R dengan STEMI di Ruang Melati RSUD Majenang, yang dimulai dari pengkajian hingga pelaksanaan terapi non-farmakologi relaksasi nafas dalam yang dikombinasikan dengan terapi farmakologi, dapat menurunkan level nyeri akut dari skala 3 sampai 4 menjadi skala 2 dalam skala nyeri 0 sampai 11. Sehingga kami memberikan saran agar relaksasi nafas dalam dapat digunakan sebagai intervensi keperawatan dalam pemberian asuhan keperawatan untuk mengurangi rasa nyeri. Relaksasi nafas dalam sebaiknya dilakukan dengan terprogram di masing-masing institusi pelayanan keperawatan, baik oleh perawat maupun bekerja sama dengan keluarga, setelah terlebih dahulu keluarga diajarkan tentang relaksasi nafas dalam. Terima kasih saya ucapkan kepada penguji 1, Ibu Siti Rohimah, Eskepnes Magister Keperawatan, penguji 2, Ibu Ade Sintiriantina, Eskepnes Magister Keperawatan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.